Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pemuji PPG Angkatan Kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ruslan Hamdani. Saya sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Wanasari, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2022 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2022 dengan mengambil tema Ayo Bertaubat, subtema pengertian hakikat dan syarat-syarat taubat. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Saya memohon kepada Bapak dosen dan guru pemuji untuk memberikan masukan dan bimbingannya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana, masih semangat? Harus semangat karena sekarang masih pagi seperti itu. Oke, Bapak cek dulu. Semangat pagi. Madrasah hebat bermartabat. Yes. Coba sekali lagi, kurang bertenaga. Semangat pagi. Madrasah hebat bermartabat. Yes. Luar biasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran akidah akhlak seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan pada hari ini yaitu lagu Padamu Negeri. Nanti dengarkan aba-aba dari Bapak. Untuk teksnya kalian bisa melihat di slide di depan. Kami 1, 2, 3. Pada
Absensi kelas ini siapa? Yang tidak hadir siapa? Citra. Terus Delvia, Sakit, Rizky. Iya. Ada yang lain? Udah? Pada pertemuan kemarin, apa ada yang masih ingat? Minggu kemarin materinya apa? Keutamaan adab terhadap orang tua dan guru. Nah, coba adab itu apa? Nah, coba sebelah sini. Nah, jadi adab itu adalah perilaku terpuji yang dihasilkan dari pendidikan dan pelatihan. Jadi adab itu sifatnya lebih umum daripada akhlak, seperti itu. Jadi kalau adab, orang muslim, orang non muslim, bahkan yang tidak beragama sekalipun, dia bisa beradab kalau dia itu terdidik dan terlatih, seperti itu. Nah, kalian amati gambar yang akan Bapak tayangkan di depan. Nah, yang pertama ini gambar apa? Gambar apa? Gambar penganiayaan. Seperti itu. Terus berikutnya? Nah, sedang apa itu? Gambar yang kedua. Meminta maaf. Nah, coba apa hubungan antara gambar ke-1 dengan gambar kedua? Nah, jadi salah satu korelasi hubungan dari gambar ke-1 dan gambar kedua itu ketika kita melakukan sebuah kesalahan, berani melakukan atau melakukan sebuah kesalahan, maka harus berani meminta maaf, seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim, setelah kita menempuh pendidikan, maka diharapkan kita itu pertama memiliki sikap jujur. Itu yang merupakan salah satu identitas seorang muslim. Seperti contoh, salah satu sifat yang wajib pada Rasul yang pertama itu ada sidik. Sidik itu apa? Jujur, seperti itu. Nah, terus yang kedua, memiliki sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Nah, maka ketika kita membuat suatu kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawabnya itu yaitu meminta maaf, seperti itu. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita lihat slide berikutnya. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bab yang membahas tentang ayo bertobat. Seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari pada materi kali ini, yaitu yang membahas tentang taubat, maka tujuannya yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian taubat dengan benar. Seperti itu. Berikutnya, siswa dapat membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi atau pelaksanaan praktek dari pemahaman tentang taubat. Karena pada dasarnya orang yang bertaubat itu adalah orang yang bertanggung jawab, seperti itu. Dikarenakan kesalahan kita itu terbagi dua. Pertama, kesalahan dalam segi hablum minallah. Yang kedua, kesalahan dalam bentuk hablum minan nas.
kalau kesalahan dalam bentuk habluminas, selain kita bertobat kepada Allah, juga harus meminta maaf atau dengan istilah lain islah, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, siswa dapat meyakini pentingnya taubat dalam perjalanan hidup dengan benar, seperti itu. Jadi pada dasarnya, pada awalnya semua orang itu ada dalam posisi yang dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika mulai balik, ketika kita mulai melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka dosa tersebut akan menjadi hijab, penghalang antara kita dengan Allah. Semakin banyak dosanya, maka penghalangnya semakin banyak, kita yang semakin menjauh. Ketika dalam kondisi seperti itu, usia kita habis. Maka itulah yang dimaksud dengan su'ul khotimah. Agar tidak terjadi hal seperti itu, maka harus bertaubat. Dengan bertaubat berarti kita itu menghapus hijab, menghapus penghalang satu persatu, sehingga kita kembali menjadi dekat, seperti itu. Nah, berikutnya, nah, nanti ada pengerjaan LKPD dan pembuatan proyek. Nah, untuk pembelajaran kali ini, di kelas ini kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai yang telah ditentukan oleh kalian. Nah, sekarang silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dan tempat duduknya diatur sesuai dengan kebutuhan. Silakan. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, nah, perlu diketahui untuk pertemuan kali ini, proyek yang akan kita buat, kita akan membuat kolase. Apa kolase itu? Kolase itu adalah kalian menuliskan materi yang sudah ditentukan pada kertas, terus kemudian kertas tersebut ditempel di media yang dijadikan alas, baik itu alasnya karton ataupun styrofoam. Nah, seperti itu. Setelah kertas tempel pada media alasnya, kemudian diberikan ornamen agar proyek tadi selain daripada bernilai informatif, memberikan informasi yang baru kepada pembaca, juga bernilai seni, seperti itu, enak dipandang. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kalian mengerjakan proyek, nah, di sini Bapak sudah sediakan LKPD. Nah, yang mana untuk mengisi LKPD ini nanti Bapak akan tayangkan video pembelajaran, kalian simak, kalian amati, dan kalian analisis video tersebut, dan kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD ini, seperti itu. Nah, jadi untuk pengerjaan LKPD itu satu kelompok satu, seperti itu. Nah, silakan. Untuk pengerjaan LKPD, jika pengerjaannya itu tidak cukup, boleh dilanjutkan ke belakang, bagian belakang. Nah, ke belakang. Semuanya sudah? Ya. Nah, baik, sekarang Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Kalian simak, kalian amati, dan kalian analisis. Ini video pembelajaran ini merupakan salah satu bahan untuk mengisi LKPD yang baru saja Bapak bagikan, seperti itu.
Assalamualaikum, bertemu di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Episode ini saya Najwa dan kita akan belajar dengan ahli Quraish Syihab soal taubat. Taubat. Dari segi bahasa, arti taubat itu apa? Taubat itu dari kata taba, artinya kembali. Ya, ada ilustrasi bahwa manusia bayi yang baru lahir, manusia yang suci itu bersih dari dosa. Begitu manusia berdosa, dia menjauh dari Tuhan. Kalau sekarang kita ingin berdekatan, ini kita berdekatan, abi kemari, nanak sana. Ya, tadinya kita berdekatan tidak ada problem, maka kembali. Allah kembali, manusia juga kembali sehingga kembali berdekatan. Jadi tentu ada syarat-syarat untuk diterimanya kembalinya orang. Itu yang pertama menyesal. Mengapa saya lakukan? Yang kedua memohon ampun. Yang ketiga sampai-sampai dipisahkan oleh Nabi betapa senangnya Allah. Dikatakan begini, ada seorang dengan untanya pergi berpergian, di untanya ada bekalnya, dia istirahat di bawah satu pohon, tiba-tiba untanya pergi. Ketika dia bangun, dia lihat untanya hilang bekalnya, tidak. Dia cari tidak dapat, maka dia menunggu. Tiba-tiba dia lihat unta itu datang membawa juga bekalnya, maka saking gembiranya apa katanya? Wahai Tuhan, kamu hambaku, aku Tuhan. Bisa ngomong karena gembira. Nabi berkata, kalau ada manusia yang bertobat, Allah lebih gembira dari orang. Nah, itu tadi video pembelajaran. Kalian silahkan apa yang sudah kalian dapatkan, yang kalian analisis dari video pembelajaran tadi, kalian isi pertanyaan yang ada dalam LKPD tadi. Nah, mengisi LKPD, lalu kemudian mengerjakan proyek yang sudah ditentukan dengan bahan-bahan yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan, yang sudah diinstruksikan dari minggu kemarin. Yaitu diantaranya ada apa kemarin? Ada media alas ya, baik itu dari karton ataupun dari styrofoam. Terus kemudian ada potongan kertas, baik itu origami ataupun dari koran dan sebagainya, memanfaatkan yang ada. Terus ada spidol untuk membuat catatan-catatan yang kemudian nanti akan ditempel. Lalu setelahnya diberi ornamen, diberi hiasan seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan informasi ataupun data, ada spidol membuat catatan-catatan yang kemudian nanti akan ditempel, lalu setelahnya diberi ornamen, diberi hiasan seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan informasi ataupun data untuk mengisi atau membuat proyek tadi, silakan bisa kalian gunakan berbagai macam alat dan media, baik itu dari buku catatan, dari buku paket, dari browsing internet, baik dari koran pun silakan seperti itu. Silakan untuk mulai mengisi APD yang tadi sudah disediakan.
Sudah beres? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan menyajikan hasil daripada proyek kalian. Nah, nanti setelah selesai melaksanakan proyek akan dipresentasikan di depan. Kelompok pertama mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas proyek dan LKPD. Pertama-tama akan membacakan tugas LKPD yang akan dibacakan oleh rekan saya dan lain. Dengan Allah dan akan banyak kebaikan yang datang pada kehidupan kita. Tugas kedua yaitu proyek tentang peta konsep yang akan dijelaskan oleh rekan saya Asdinur Lestari. Yang kedua ada hakikat taubat, ketiga cara-cara taubat, keempat kedudukan taubat, dan yang terakhir keutamaan taubat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab tawaba yang artinya bermakna kembali. Secara isyarat taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala pada usianya serta menahan diri dari dosa. mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tangan. Nah, dan juga dari hasil presentasi tadi, selain daripada Bapak yang telah memberikan nilai, juga kalian juga sama ada penilaian teman sejawat seperti itu. Nah, alhamdulillah mulai dari pengerjaan dan juga dari presentasi proyek pada materi taubat ini, yaitu yang pertama memberikan karya yang informatif yang bisa menambah pembuatan proyek ini bisa menjadikan kelas tempat kita belajar itu lebih nyaman dan juga lebih menarik seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim setelah kita menempuh pendidikan, maka diharapkan kita itu pertama memiliki sikap jujur. Itu yang merupakan salah satu identitas seorang muslim. Nah, terus yang kedua memiliki sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Nah, maka ketika kita membuat suatu kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawabnya itu yaitu meminta maaf. Karya dari beberapa produk yang telah kalian buat sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dan dari beberapa karya yang sangat luar biasa ini tentulah ada karya yang terbaik. Baik itu dari segi presentasinya maupun dari tata letaknya. Karena produk ini selain daripada informatif, yaitu bernilai seni, harus menarik seperti itu. Nah, menurut Bapak, salah satu dari yang terbaik proyeknya itu yaitu dari kelompok 5. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, perlu diketahui setelah kalian melaksanakan proyek ini untuk refleksi agar pembelajaran proyek ini bisa lebih baik di pertemuan yang akan datang, bagaimana pendapat kalian mengenai penugasan proyek ini? Silakan. Dengan membuat proyek kelas menjadi lebih menarik karena banyak karya siswa yang banyak ditempel di kelas. Ya, luar biasa. Buat proyek harus dari bentuk manis,
persiapannya agar hasilnya bagus dan maksimal. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu salah satu pendapat yang kita dengar. Di antaranya yang pertama, dengan membuat proyek telah bisa menjadi lebih menarik ya, dikarenakan banyak karya-karya kalian yang ditempelkan membuat kelas lebih menarik, lebih nyaman. Terus yang berikutnya tadi pendapat sebelah sini yaitu untuk membuat proyek itu harus disiapkan dari minggu sebelumnya, baik untuk bahan-bahannya dan juga membuat konsepnya seperti ini. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu setelah kita belajar terutama dalam materi taubat ini, maka diharapkan kita itu mempunyai sikap tanggung jawab. Kenapa? Sikap tanggung jawab ini merupakan salah satu penentu harga diri seseorang. Harga diri seseorang ditentukan oleh sejauh mana nilai tanggung jawabnya. Semakin bertanggung jawab, maka akan mempunyai harga diri yang semakin tinggi. Dan salah satu bentuk dari tanggung jawab tadi, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, karena manusia itu tidak ada yang lepas dari kesalahan, maka kita harus berani meminta maaf. Karena meminta maaf itu merupakan salah satu indikator dari taubat seperti itu. Nah, apakah sudah dimengerti? Nah, ada yang bertanya lagi? Tidak? Nah, jika tidak, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang keutamaan dan juga kedudukan daripada taubat. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak hal-hal yang tidak berkenan disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.